Hey there, Nicholas here and thanks sudah angkat telepon ini. Di call kali ini, gue pengen bahas tentang cara belajar. Again, seperti biasa, konteksnya ini untuk yang masih sekolah atau kuliah. Mengenai cara belajar, menurut gue, gak ada kayak resep rahasia gitu yang cocok untuk semua orang. Menurut gue, tiap orang pasti bakal punya racikan mereka sendiri-sendiri, yang cocok untuk diri mereka sendiri tapi belum tentu untuk orang lain. Loh, jadi kalau gitu, call ini mau bahas apa jadinya? Kan tiap orang beda-beda. Well, di call ini, gue mau share cara belajar gue secara umum. Dan mana tahu nih, gue harap sih bisa jadi inspirasi juga buat kamu. Mana tahu ada hal-hal yang gue lakuin yang mungkin bisa cocok untuk kamu juga. Oke, mari gue mulai cerita tentang cara belajar gue. Secara garis besar, gue ada dua style belajar yang agak berbeda. Yang satu itu pas sekolah, ketika SMP SMA gitu. Yang satu lagi pas gue kuliah, yang akhir-akhir ini gue pakai. Gue mulai dulu dari yang pertama, ketika gue masih sekolah dulu. Itu bisa dibilang gue belajarnya tuh pakai mood, kayak bisa dibilang tergantung mood gitulah. Loh, jadi kalau setiap saat gak ada moodnya, gimana dong? Nah, ini repot sih. Kalau mood itu, biar ada, juga perlu tahu motivasi belajar kita. Nah, mengenai motivasi belajar, gue udah bahas sih di call kemarin. Intinya di sini, kalau kita gak tahu motivasi belajar kita itu apa, fix kita gak bakal ada mood terus. Jadi, gue belajarnya tergantung mood itu maksudnya gimana sih? Nah, maksud gue itu, gue selalu berusaha buat tingkatkan mood gue gitu. Biar bagus, biar optimal lah mood gue ketika mau belajar. Jadi pas belajar juga jadi lebih efektif. Caranya gimana tuh tingkatkan moodnya? Pertama, ada jadwal jelas, dan kedua, ada waktu istirahat untuk hiburan. Nah, gimana sih maksud jadwal jelas gitu? Bisa dibilang kayak kita udah tetapkan waktu untuk aktivitas-aktivitas kita. Jadi kayak udah tahu jam segini mau ngapain, lalu setelah itu mau ngapain lagi. Dan kalau bisa, pola-polanya itu atau susunannya itu semirip mungkin setiap harinya. Atau paling tidak minimal kalau gak ada jadwal gitu, paling enggak harus ada kayak to-do list gitu. List hal-hal yang perlu lu kerjain. Ini ditaruh di tempat yang gampang lu akses. Untuk zaman sekarang sih kemungkinan besar paling cocoknya itu di HP. Gue sendiri sampai sekarang juga masih simpen list seperti ini. Mungkin sebagai contoh, gue bakal ceritain dikit ketika gue SMA dulu. Seperti pada umumnya, kalau pagi pasti sih udah di sekolah lah ya. Lalu kalau siang gitu, antara masih di sekolah karena ada les sore atau pelajaran tambahan, atau udah ke bimbel gitu. Nah, jadi ini udah kebantu sedikit nih dari segi ngatur jadwal. Karena udah antara di sekolah atau bimbel itu kan udah makan lumayan banyak waktu kita gitu. Udah ada jadwal jelasnya gitu. Dan kalau ketika pelajaran di sekolah gitu, atau bimbel, gue udah fix fokus belajar. Jadi gak bakal bolos-bolos gitu, atau bahkan main-main gak serius. Jadi gue usahain untuk bener-bener fokus belajar di saat-saat itu. Jadi, yang perlu gue ngatur sendiri itu tinggal waktu setelah gue pulang sekolah atau weekend. Atau ketika udah pulang bimbel lah, basically di waktu-waktu selain jadwal tersebut. Nah, contoh kecil yang perlu gue atur itu tentunya ngerjain PR dari sekolah. Nah, untuk hal ini, gue biasanya selalu coba ngerjain atau selesaikan secepat mungkin. Biasanya gue ngerjainnya itu kadang pas jam makan siang kalau lagi gak ada kegiatan-kegiatan lain, atau kadang ketika pelajaran, tapi gurunya cuma ngasih tugas gitu, dan gue udah selesai. Atau bahkan di bimbel, terkadang gue juga ngerjain PR sekolah. Setelah selesaiin ngerjain soal-soal latihan dari bimbel gue, atau pokoknya kalau ada tugas apapun itu gue udah kelarin dulu. Dan kalau ada waktu luang, gue biasanya bakal lanjutin kelarin PR yang ada di sekolah, baik tugas sekolah atau tugas lain, kalau masih ada. Nah, jadi intinya itu ketika di sekolah atau bimbel dan ada waktu luang, gue bakal gunain untuk ngerjain PR itu. So, ngapain sih gue ngerjainnya buru-buru banget? Karena gue pengennya tuh pas pulang ke rumah gitu, gue udah bisa tinggal nonton drakor, film, atau YouTube gitu. Jadi udah bisa bebas untuk istirahat lah, udah bisa nyantai aja.
Nah, di sini gue jadi ada waktu untuk benar-benar istirahat. So, ini yang gue selalu terapkan dulu untuk PR sekolah gue. Lalu, kalau persiapan untuk ujian, gimana nih untuk ujian sekolah gitu? Nah, kalau untuk persiapan ujian sekolah, gue selalu utamakan kuasai dulu pelajaran mafia, matematika, fisika, kimia. Jadi ketika di sekolah dan di bimbel, gue selalu ngikutin pelajarannya dengan serius. Gak boleh sampai ketinggalan. Diusahain untuk bisa lebih cepat atau minimal gak ketinggalan dari topik yang sedang diajarkan di sekolah. Kenapa begitu? Karena menurut gue, pelajaran-pelajaran ini lebih cenderung ke pemahaman konsep dan logika. Sehingga nih, kalau misalnya belajarnya buru-buru, mepet-mepet ketika dekat mau ujian, bakal kurang efektif. Karena nantinya jatuhnya itu jadi hafal, bukan dipahami gitu. Dan waktu untuk latihan soal juga jadi lebih sedikit. Dan diperparah lagi, pelajaran-pelajaran mafia ini matematika, fisika, kimia sering berhubungan satu sama lain antar topiknya gitu. Misalnya, apa yang lu pelajari di kelas 1 SMA kemungkinan besar bakal ada kaitannya atau dia itu kayak dasarnya gitulah untuk topik-topik yang ada di kelas 2 SMA atau 3 SMA. Bahkan nih, menurut gue, hal-hal yang dipelajari di SMP itu juga sebenarnya merupakan dasar konsep yang sangat penting untuk topik-topik di kelas SMA gitu, kelas 1 atau kelas 2 SMA gitu. Sebab itu gue selalu bilang, paling bagus itu belajarnya itu udah harus benar mulai dari SMP, sehingga ada fondasi yang kuat. Fondasi atau pemahaman dasar yang kuat inilah yang jarang gue lihat ada di pelajar-pelajar Indo, atau mungkin pelajar-pelajar pada umumnya. Lalu ketika topiknya udah makin berat nih, misal ketika SMA atau mau masuk kuliah, baru terasa banget efeknya. Bakal ngerasa pelajarannya jadi sulit banget dan gak bisa dipahami. Ini gak heran sih, karena fondasinya, sekali lagi, belum kuat. Sehingga ketika konsepnya udah digabung-gabung gitu dan semakin berat, jadi kewalahan. Dan proses belajarnya itu untuk hal-hal ini gak sebentar. Perlu waktu yang lama. Karena untuk benar-benar memahami konsep, itu perlu waktu. Dari pengalaman gue sendiri, ketika mau memahami konsep ini bagian paling makan waktu. Kenapa? Karena harus banyak baca dan renungkan itu konsepnya itu sendiri gitu. Benar-benar kita harus baca dan benar-benar renungkan sendiri untuk benar-benar meresapi dan memahami apa yang kita baca. Kadang perlu juga ngulik-ngulik sendiri kayak konsepnya itu atau rumus-rumus yang ada. Inilah yang jarang mau orang lakuin. Belum lagi ditambah dengan ngerjain soal latihan yang banyak. Jelas banget di sini, ini perlu waktu yang gak sedikit. Oke, next. So, gimana nih untuk pelajaran-pelajaran lain? Misalnya, biologi, sejarah, PPKN, dan sebagainya. Nah, untuk pelajaran-pelajaran seperti ini, bisa dibilang gue hampir selalu belajarnya itu SKS, alias sistem kebut semalam. Jadi, misalnya kayak pelajaran PPKN, ketika kelas, gurunya jelaskan, ya gue nyatet aja atau tandai aja yang penting-penting. Hafalnya itu, gue selalu lakuin 1 hari sebelum ujiannya. Ya, gue takar-takar juga lah. Kalau misalnya ujian biasa, itu kan topiknya gak terlalu banyak. SKS bisa lah. Kalau UAS gitu, topiknya lebih banyak kan, karena udah dikumpul gitu. Gue mungkin akan baca-baca dulu sedikit, misalnya 1 minggu sebelum ujiannya. Tapi lebih sering sih, gue selalu hafalinnya itu tetap 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelum ujiannya. Karena gue tahu, gue bakal lupa juga kalau jauh-jauh hari udah gue hafalin. Jadi ya mending gitu aja, SKS aja. Untuk biologi, itu yang kadang lebih banyak hafalannya. Tapi gue juga masih tetap SKS. Kadang sampai pagi. Sering sih sampai pagi itu, actually. Ketika kelas 3 SMA, itu yang menurut gue agak parah. Karena itu belajarnya rata-rata sampai jam 4 pagi. Sekarang gue pikir-pikir, ekstrim juga sih. Tapi ini yang menurut gue efektif untuk gue sendiri. Karena menurut gue, pelajaran-pelajaran ini cenderung ke hafalan, dan jujur aja, gue juga kurang suka. Jadi, belajarnya selalu SKS aja, and it worked for me. So, gue lanjutin aja cara-cara seperti itu, selama gue sekolah SMP dan SMA gitu dulu. Again, disclaimer. Di sini gue share cara yang gue pakai dulu. Bukan berarti ini yang paling bagus. Apalagi paling bener. No. Gue cuma pengen share
mana tahu nih bisa bermanfaat atau menginspirasi. Alright, so itu tentang SMP dan SMA. Next, kuliah. Sedikit berubah ketika kuliah. Yang paling beda itu gue sekarang kuliah gak pernah SKS lagi. Kenapa? Karena gue takut gak bisa bangun. As simple as that. Misalnya nih, kayak tadi, gue cerita tuh kan, gue belajar biologi bisa sampai jam 4 pagi. Dan karena dulu masih tinggal di Indo, masih di rumah sendiri, ada yang bisa bantu bangunkan. Biasanya orang tua gue bisa bantu bangunkan gue gitu. Jadi gak bakal telat nih ke sekolah. Soalnya gue tuh tipe yang kalau udah tidur, alarm bunyi atau bahkan suara kenceng kayak konser gitu, gue juga tetap sulit untuk bangun. Masih bisa tertidur pulas lah, sering banget. Jadi ketika kuliah ini kan udah rantau, ngekos sendiri juga. Nah, gue takut banget kalau gue tidurnya telat gitu, gue bangunnya juga jadi telat. Kan repot kan? Nilainya jadi 0, kan tuh lebih kacau. Walaupun udah bisa, jadi juga gak ngaruh gitu walaupun udah bisa. Masih mending nih pergi ujian seadanya, minimal bukan 0. That's why, sejak kuliah, gue ganti strategi gue sedikit. Sekarang bisa dibilang gue belajarnya itu selalu ngikutin kelasnya. Atau gue pelajari ketika minggu tenang. Nah, di sini ada beda sedikit lagi. Dulu ketika sekolah, di sekolah gue dulu itu kayak ada yang namanya minggu tenang. Kalau pas kuliah sekarang, ada yang namanya minggu tenang. Reading week sebutannya. Itu 1 minggu sebelum finals gitu atau UTS. Kalau nggak salah istilahnya di Indo itu UTS. Intinya ujian akhir gitulah. Nah, biasanya kalau ada pelajaran hafalan gitu, gue bakal dedikasikan minimal 1 hari dari seminggu itu untuk pelajari yang hafalan-hafalan ini. Biar entar H-1 tinggal review-review aja. Jadi 1 hari sebelum ujiannya gue tinggal review-review. Gak ngulang lagi hafalin dari nol gitu. Lalu karena kebetulan gue kuliahnya jurusan komputer juga, jadi banyak matkul gitu yang cenderung lebih ke logika. Sehingga kalau yang seperti ini, gue selalu usahain untuk ngikutin pelajarannya. Jangan mau sampai ketinggalan jauh gitu, biar belajarnya juga gak kewalahan. Kira-kira strateginya tuh mirip atau sama lah ketika gue belajar pelajaran matematika, fisika, kimia seperti SMA dulu. Cuman ketika pas kuliah, gue udah agak sedikit tanda kutip kendor. Karena juga udah mulai banyak aktivitas lain kan, kayak tugas kelompok, kerja, beres-beres kamar, bersih-bersih, dan sebagainya. Jadi gue udah jarang banget lah buat lebih cepat dari topik yang sedang diajarkan. Gue sekarang lebih ke ngikutin aja setiap minggu, jangan sampai ketinggalan gitu. At least jangan sampai ketinggalan jauh. Paling-paling buffernya itu misalnya 1 minggu doang ketinggalannya. Habis itu usahain secepat mungkin tuh mengejar ketertinggalan itu. Jangan sampai menumpuk-numpuk, makin lama makin menggunung gitu. So far sih strategi ini oke-oke aja, fine-fine aja, so far so good. Dan gue rasa cocok lah dengan gue. Next, tugas kuliah. Kalau dari segi tugas kuliah, gue juga masih pakai strategi gue yang dulu. Selalu mulai ngerjain secepat mungkin. Gak harus langsung selesai, karena kadang juga agak sulit, atau memang gak bisa langsung selesai. Tapi gue selalu usahain untuk mulai dulu. Biar udah tahu nih konteksnya gimana, udah oke lah. Udah paham apa yang mau dikerjakan, atau apa ekspektasinya. Dan setelah itu usahain nih secepat mungkin untuk selesaikannya. Jangan nunggu sampai dekat deadline. Karena kadang ada aja hal-hal yang tak terduga. Jadinya kalau misalnya kita mulainya dekat deadline atau kita nunda-nunda dan terjadi nih ada hal-hal tak terduga, nah bakal repot tuh. So, gue selalu nih mulai awal dan usahain kelar secepatnya. Kalau misalnya masih ada waktu nih sebelum deadline, ya tinggal revisi-revisi aja. Entar tinggal dikumpul. Jadi gak panik lagi atau apa gitu ketika dekat deadline. Jadi so far, selama gue kuliah gitu, gue jarang banget begadang mendekati deadline. Kayaknya gak pernah deh begadang karena deadline. Kalau begadang atau tidur telat karena tugas itu pernah, tapi itu biasa masih jauh dari deadline. Lah, kenapa begitu? Kan masih jauh nih deadline-nya. Kenapa begadang gitu? Kan gak perlu gitu kan? Mungkin gue cerita sedikit nih kenapa gue biasanya begitu. Karena kan gue kuliah komputer nih. Tugasnya banyak yang coding gitulah, cenderung lebih ke coding-coding gitu. Bagi yang kuliah atau belajar komputer, pretty sure gue lumayan pasti udah tahu hal ini. Ketika kita coding gitu atau tugas coding, kadang ada hal-hal aneh aja yang bisa buat program kita gak jalan atau error. Jadi kadang kalau ada masalah gitu,
gue selalu usahain secepat mungkin untuk perbaikinya. That's why kadang jadi begadang gitu. Gue gak mau nunda sampai besok itu untuk perbaikinya. Sebisa mungkin gue perbaikinya gitu, langsung kelar, biar besoknya itu gak usah habisin waktu untuk perbaiki masalahnya tadi. Jadi besoknya itu udah bisa lanjutin tugasnya itu, udah benar-benar bisa lanjutin fokus ngerjain tugasnya. So ini yang gue lakuin so far karena gue tipe yang kurang suka nih, atau stres ketika dekat deadline gitu. Gue kurang suka lah, kayak ketika udah dekat deadline masih stres ngerjain tugas-tugas ini. Resikonya terlalu tinggi menurut gue kalau ngerjainnya dekat deadline. Jadi gue selalu ngerjainnya tuh secepat mungkin dan usahain secepat mungkin kelarin tugas-tugasnya. Dan kalau misalnya ada waktu, tinggal revisi-revisi sendiri kalau perlu. So far, cara ini yang gue suka dan nyaman. Well, kurang lebih seperti itu cara belajar gue. Walaupun terbagi dua, sebenarnya gak terlalu berbeda juga. Yang paling signifikan itu bedanya itu di SKS aja. Karena sekarang gue udah takut telat bangun, dan juga matkul atau pelajaran-pelajaran gue udah jarang ada yang hafalan. That's why gue udah gak SKS lagi untuk saat ini. Untuk akhir-akhir inilah ketika kuliah. Itu yang gue lakuin cuma ketika SMA doang. Intinya itu, dari cara belajar gue itu gue selalu usahain untuk bener-bener pahami konsepnya. Karena ini yang menurut gue penting, dan ketika mau memahami konsep, itu makan waktu kan. Sehingga menurut gue mulainya itu harus cepat. Jadi kita gak boleh nunda-nunda, kita gak boleh numpuk-numpuk gitu. Karena kalau udah numpuk, udah deket deadline atau ujian, itu biasanya kita udah buru-buru dan menurut gue gak bakal cukup lah waktunya, atau kita mindsetnya itu udah gak bakal mau memahami konsepnya. Bakal jatuhnya itu ujung-ujungnya jadi hafal aja, yang penting bisa ujian. Dan ini menurut gua kurang bagus, karena kalau setiap kali kita belajarnya begitu, efeknya itu jadi menggulung gitu. Konsepnya gak dipahami, jadi ketika pelajarannya makin berat, juga terasa makin berat. Karena again, fondasinya gak kuat. That's why, menurut gua yang paling penting itu kita harus pahami konsepnya. Sebenarnya dari call ini, dari apa yang gue ceritain so far, intinya itu lebih ke pahami konsep, terutama untuk pelajaran-pelajaran yang ada logikanya. Kecuali untuk hafalan, ya itu sedikit berbeda lah memang. Alright, so I guess that's about it. Gue rasa itu aja untuk call kali ini. Gue harap call ini bisa bermanfaat atau menginspirasi. Okay? So, guess that's about it. See you in the next call.